Salam sejahtera, selamat datang di acara Bincang Sehat bersama saya Dr. Wirawan Hambali, dokter spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu topik yang sangat menarik dan saya yakin sudah ditunggu-tunggu oleh sebagian besar orang, yakni mengenai mudik. Ya, jadi dalam Bincang Sehat kali ini kita akan berbicara bagaimana kita akan melakukan mudik yang sehat dengan harapan ketika kita mudik kita juga bisa selamat sampai di tempat tujuan dan bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang yang kita kasih. Ya, jadi izin saya untuk memulai bincang sehat pada sesi kali ini. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kita sedikit mengulang bahwa yang dikenal sebagai mudik itu adalah pulang ke udik ya, atau pulang ke kampung halaman ya. Jadi udik itu sendiri adalah didefinisikan sebagai sungai yang sebelah atas ya atau hulu ya, desa, dusun atau kampung ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena ya yang memang 2 tahun terakhir ini tidak bisa secara baik dilakukan ya karena situasi pandemi. Tetapi tentu di tahun ini ya dengan situasi kondisi yang membaik ya kita sudah dengan lebih bebas bisa melakukan mudik ya, dan tentu akan ada banyak orang yang menanti-nanti ya bagaimana mudik itu bisa dilakukan. Nah, ini sedikit mengulang ya. Jadi kita tahu dalam suasana pandemi ya sejak tahun 2020 ya ada himbauan dan larangan dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik ya. Jadi ini himbauan tahun 2021 ya. Dan sedikit kita mengingat ya di tahun 2019 ya, setahun sebelum mudik itu dilarang ya, bahwa ada sedemikian besar jumlah orang yang melakukan mudik ya. Jadi dari data Kementerian Perhubungan diperkirakan ada sekitar 33,4 juta orang yang melakukan mudik tahun 2019. Di mana sebagian besar ya 22,83 juta itu melakukan mudik dengan transportasi umum. Sedangkan sisanya melakukan mudik dengan transportasi pribadi ya, baik itu mobil atau motor ya. Jadi ini sebuah mobilisasi masyarakat yang sedemikian masif ya. Jadi diperlukan kesiapan ya baik dari pihak regulator, pemerintah ya ataupun kita yang nanti akan melakukan mudik. Jadi sekali lagi akan dibahas nanti kiat-kiat ya atau kendala-kendala apa yang kira-kira bisa dihadapi oleh para pemudik ya, dan bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi atau mengantisipasi hal-hal demikian ya. Nah, tentu masih segar ya dalam ingatan kita ya di tahun 2016 itu ada sebuah fenomena yang dikenal sebagai Brexit ya. Jadi sebuah tragedi kemacetan yang sedemikian masif yang terjadi akibat infrastruktur jalan bebas hambatan yang belum selesai ya. Jadi ketika itu diperkirakan ada sekitar 15 orang yang meninggal ya akibat Brexit tersebut ya. Jadi ini beritanya sampai diberitakan di media internasional ya. Jadi sedemikian fenomenal apa yang terjadi pada waktu itu sehingga menarik perhatian media-media internasional. Dan tentu saja ya di belahan dunia lainnya ya fenomena mudik ini juga dilakukan dalam kesempatan yang berbeda ya, misalnya pada tahun baru, liburan anak sekolah ya, atau tahun baru lainnya ya seperti Imlek ya. Dan ini juga salah satu yang tercatat ya dengan sangat masif ya ketika tahun 2010 ya di sebuah jalan tol namanya China National Highway 110 ini terjadi kemacetan ya yang menyebabkan macet sepanjang 120 km ya. Jadi luar biasa kemacetannya ya karena ada perbaikan jalan ya, salah satu penyebabnya. Yang macetnya itu baru selesai setelah 11 hari ya. Jadi luar biasa masif ya, luar biasa lama dampaknya ya. Tentu saja ketika kita dihadapkan ya nanti dengan situasi yang lebih kurang serupa, diharapkan kita sudah penuh dengan persiapan bisa mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan ya. Nah, ini tentu juga saya kira baik ya untuk sekedar mengingatkan bahwa data ya dari Worldometer ya 16 April 2002
walaupun sudah dalam kondisi pandemi COVID yang membaik ya, tetapi kita belum sepenuhnya melewati pandemi tersebut ya. Jadi kita lihat ya dari 10 data negara ya dengan jumlah COVID mingguan terbanyak ya. Jadi Korea Selatan, Prancis, Jerman, Italia dan seterusnya ya. Memang Indonesia nggak masuk dalam 10 negara peringkat terbanyak ya. Cuman kita juga melihat bahwa angka-angka tersebut itu juga masih terhitung dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kita bersyukur ya, walaupun jumlahnya banyak, cuman kita masih melihat ya bahwa tren-tren penurunan itu masih terjadi ya. Jadi antara minggu sekarang dibandingkan dengan minggu lalu ya, itu trennya menurun ya. Tentu situasi ini juga perlu ya kita pahami untuk meningkatkan kewaspadaan kita ya, bagaimana jangan sampai nanti kasus COVID kembali meledak di Indonesia ya, atau jangan sampai nanti COVID itu menyebabkan sakit untuk kita dan orang-orang yang kita kasihi ya. Nah, ini sedikit membahas tentang surat edaran tahun 2002 dari Satgas Tugas Penanganan COVID ya. Jadi ada beberapa regulasi yang diatur dari Satgas Penanganan COVID ya. Pertama adalah tetap melaksanakan 3M ya, jadi memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jadi jangan lupa ya 3M itu tetap dilakukan. Dan M yang pertama masker ya, jadi kita dianjurkan untuk menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis ya, dan itu sebisa mungkin harus menutupi seluruh area pernafasan ya, jadi bukan hanya mulut ya, tapi juga hidung dan mulut ya. Kemudian selama perjalanan dengan transportasi umum dilarang ya untuk berbicara. Jadi ya kalau nanti memang mau berbicara ya di tempat terbuka ya atau di tempat tujuan. Jadi bukan di satu tempat transportasi umum ya, di mana ada banyak orang yang secara bersamaan ada di ruang tersebut ya. Kemudian tidak diperkenankan untuk makan atau minum ya kalau perjalanan itu singkat, kurang dari 2 jam ya, terkecuali ada kebutuhan dari individu yang spesifik ya, itu misalnya harus minum obat ya. Jadi ini 4 anjuran yang pertama ya. Yang kedua adalah terkait dengan swab antigen atau swab PCR ya. Jadi untuk mereka ya, jadi ada orang-orang yang memang karena situasi kondisi kesehatannya itu belum divaksin. Ada yang sudah divaksin sekali, ada yang sudah divaksin 2 kali. Ada yang memang sudah melengkapi dirinya dengan booster, artinya sudah menjalani 3 kali vaksin. Nah, bagaimana kemudian swab antigen atau swab PCR itu diterapkan juga berbeda-beda ya. Jadi untuk mereka yang sudah menjalani vaksin dasar dan vaksin booster, artinya sudah 3 kali menjalani vaksinasi, itu tidak wajib lagi melakukan swab ya, baik itu antigen ataupun PCR ya. Untuk mereka yang sudah melakukan vaksinasi 2 kali ya, itu masih wajib ya melakukan tes rapid antigen ya 24 jam terakhir atau PCR ya 3 hari terakhir ya. Untuk yang baru menjalani vaksinasi COVID 1 kali, itu wajib menunjukkan PCR untuk COVID ya 3 hari terakhir. Ya, jadi tentu hasilnya harus negatif ya, kebangetan kalau positif terus kemudian masih berencana untuk mudik ya. Atau untuk mereka yang karena kondisi kesehatannya itu tidak memungkinkan untuk divaksinasi, itu perlu melengkapi dirinya dengan PCR ya, yang hasilnya didapat dalam waktu 3 hari terakhir ya, dan disertai surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah ya. Untuk anak-anak di bawah 9 tahun itu dikecualikan dari kewajiban vaksinasi dan untuk swab antigen atau PCR, tetapi wajib didampingi oleh pendamping selama perjalanan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku seperti tadi dijelaskan di awal ya. Jadi tetap pendampingnya harus melakukan vaksinasi atau swab ya. Nah, jadi ini adalah gambaran umum tentang apa yang nanti kita akan hadapi ya, tantangan-tantangan ya, tentu yang spesifik terkait dengan COVID ya. Nah, berikutnya adalah kita akan berbicara mengenai risiko kesehatan ya, karena
saya dokter ya, tentu apa yang akan dibicarakan ini utamanya adalah terkait dengan kesehatan ya, kesehatan perjalanan ya, jadi travel medicine ya. Nah, jadi risiko apa saja sih yang bisa terjadi pada orang-orang yang melakukan mudik ya? Ya, ada 4 hal yang saya catat ya. Yang pertama adalah perburukan dari kondisi penyakit kronik ya. Jadi nanti kita akan bahas ya, ada beberapa orang yang memang sebelumnya itu sudah menderita sakit kronik ya, jadi pre-existing disease. Dan ini perlu diperhatikan selama perjalanan ya, karena kondisi-kondisi sakit tersebut itu bisa mengalami perburukan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah transmisi penyakit ya. Jadi COVID juga termasuk transmisi penyakit yang bisa potensial terjadi selama perjalanan atau di tempat tujuan ya. Jadi nanti kita akan lihat ya bahwa ternyata di luar COVID ya juga ada potensi-potensi penularan yang bisa terjadi ya. Jadi ini yang nanti harus dipahami bagaimana kita bisa menghindari diri, mengantisipasi atau mencegah bagaimana kita tidak sampai jangan tertular penyakit-penyakit tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah risiko kesehatan yang terkait dengan pengentalan darah. Yang terakhir adalah kecelakaan lalu lintas dan trauma ya. Jadi ini adalah 4 pokok pikiran yang nanti kita akan bahas di presentasi ke belakang ya. Jadi yang pertama adalah perburukan dari penyakit kronik ya. Jadi kita tahu bahwa tidak semua orang itu sehat ya. Jadi ada sebagian orang tuh yang memang karena latar belakang tertentu itu terpaksa harus memiliki sakit ya. Jadi contoh ya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau penyakit gula darah tinggi. Ada risiko selama perjalanan kontrol gula darahnya itu bisa terganggu. Itu bisa tinggi atau bisa rendah ya. Kita tahu sebagian bukan sebagian ya, sebagian mudik itu akan dilakukan selama bulan puasa. Jadi ya nanti perjalanan baliknya ya tentu udah nggak dalam kondisi puasa. Tapi kondisi puasa ini tentu bisa menyulitkan bagaimana seorang penderita diabetes itu bisa mendapatkan suplai gula darah ya, atau bisa melakukan diet yang baik ya. Jadi dalam perjalanan belum tentu ya dia bisa mendapatkan diet yang sesuai dengan atau sesuai suitable dengan diabetesnya. Jadi ini sesuatu yang juga nanti harus diantisipasi ya. Kemudian juga pasien diabetes kita tahu memiliki risiko untuk mengalami komplikasi, dan komplikasi itu bisa terjadi kapanpun selama perjalanan atau di tempat tujuan. Jadi kita tahu pasien-pasien diabetes itu bisa mengalami serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa pasien-pasien diabetes itu lebih rentan untuk mengalami infeksi ya. Jadi bisa infeksi paru-paru ya, atau dikenal sebagai pneumonia, infeksi pada kaki ya. Ya, jadi kita tahu bahwa orang-orang diabetes itu memiliki satu kondisi di mana ketika terjadi luka ya di ujung-ujung bagian tubuh, terutama kaki, itu akan sulit sembuh ya. Bahkan ketika berkembang itu bisa sampai dalam ancaman untuk terjadinya amputasi ya. Kemudian infeksi saluran kencing ya. Jadi kita tahu dalam keadaan puasa asupan cairan itu berkurang, ditambah akan ada banyak cairan yang hilang selama kita melakukan perjalanan. Jadi orang berkeringat ya, kemudian metabolismenya lebih tinggi karena melakukan aktivitas motorik yang lebih daripada biasanya, tentu itu akan mengurangi jumlah urin yang bisa keluar dalam sehari ya, dan itu meningkatkan risiko infeksi saluran kencing. Nah, kemudian misalnya pada pasien-pasien dengan darah tinggi ya, tentu dalam perjalanan bisa terjadi perburukan dari kontrol tekanan darah ya, misalnya karena kelelahan ya, karena diet yang tinggi garam ya, atau konsumsi dari daging merah yang berlebihan. Jadi ada banyak kondisi atau situasi yang bisa memperburuk ya kontrol tekanan darah pada pasien-pasien hipertensi ya. Kemudian yang ketiga, contohnya pada pasien dengan penyakit paru kronik ya, misalnya asma atau COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease, tentu ada risiko ya ketika berhadapan dengan banyak orang bisa mengalami infeksi paru ya, atau asmanya menjadi kumat ya, kambuh ya, dengan segala konsekuensi yang kemudian bisa terjadi ya. Kemudian pasien-pasien jantung ya, ini bisa terjadi perburukan, misalnya pompanya menurun ya, jadi
sesak nafas, kakinya bengkak, ya adanya retensi atau pengumpulan cairan di paru-paru. Jadi banyak hal yang bisa terjadi, serangan jantung atau gangguan irama. Ya. Jadi ini hal-hal yang nanti kita harus kenali, ya. Oh, saya ternyata punya penyakit ini, potensial terjadi apa selama perjalanan mudik, dan hal-hal apa yang kita harus antisipasi. Contohnya, ya, ini yang juga sering terjadi, ya. Jadi senang sekali dengan mudik, ya, mempersiapkan ini dan itu, tapi lupa obatnya dibawa, ya. Jadi obatnya ketinggalan, ya. Jadi ini sering terjadi, ya, dan belum tentu obat yang selama ini diminum itu bisa tersedia di apotek atau rumah sakit tempat tujuannya, karena kita tahu bahwa seringkali distribusi obat itu terjadi secara timpang, ya. Jadi kalau di kota-kota besar ada obat yang biasa rutin diminum, kemudian mudik obatnya nggak kebawa dan nggak tersedia di tempat tujuan, ya. Kemudian asma, ya, kalau memang ada obat yang rutin diminum, ya, atau dipakai inhaler, ya harus memang juga dibawa, ya. Atau ketika memang kita tahu kondisi kita nggak memungkinkan untuk mudik, ya jangan mudik, ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang masih belum terkontrol, ya, misalnya infeksi belum teratasi, penyakit gagal jantungnya belum stabil, ya jangan melakukan mudik, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pasien dengan end-stage renal disease, ya. Ini jadi penyakit ginjal, ya, di mana fungsi ginjal sudah sedemikian sangat rendah sehingga dibutuhkan dialisis, ya, atau cuci darah. Dan dialisis ini bisa dilakukan dengan alat namanya hemodialisis atau melalui membran perut, ya, dengan memasukkan cairan dialisat dan mengeluarkan cairan kotor, ya, melalui suatu kateter yang dimasukkan ke dalam perut, ya. Nah, tentu ketika untuk mereka yang sudah rutin menjalani hemodialisis, ya, ini harus mempersiapkan, ya, ketika nanti perjalanan sudah punya traveling letternya, ya. Jadi nanti di rumah sakit mana akan dituju, ya sudah dipastikan bahwa di waktu-waktu di mana seharusnya dilakukan dialisis itu jadwalnya bisa dilakukan, ya. Untuk mereka yang melakukan CAPD, ya, continuous ambulatory peritoneal dialisis, ini juga jangan lupa untuk membawa cairan dialisatnya, ya, dalam jumlah cukup tentunya disertai dengan cadangan, ya. Jadi nggak dipungkiri bahwa nanti selama perjalanan ternyata terjadi extend, ya, tadinya direncanakan 7 hari jadi 10 hari, ya. Bisa karena memang keinginan pribadi atau situasi nggak memungkinkan, ya, tiba-tiba terjadi kemacetan, tiba-tiba terjadi bencana alam, tiba-tiba terjadi kecelakaan lalu lintas yang menghalangi orang untuk kemudian bisa melakukan perjalanan mudik sesuai dengan jadwalnya, ya. Tentu juga harus diantisipasi, kita bawa misalnya 20, ya, kantong dialisat, ya, untuk persediaan 5 hari, ternyata dari 20 itu ada 2 yang pecah, ya, selama perjalanan karena tertimpa oleh koper dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal yang saya kira mungkin dan perlu diantisipasi oleh sebagian besar orang dengan penyakit kronik, ya. Berikutnya kita akan berbicara mengenai transmisi penyakit menular, ya. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara tropik, ya, dan salah satu fenomena penyakit yang umum terjadi adalah penyakit menular, ya. Dan menular itu bisa lewat banyak hal, ya, bisa lewat makanan, ya, atau minuman, ya, bisa melalui udara, ya, atau yang dikenal sebagai airborne disease, atau melalui vector-borne disease. Jadi melalui vektor tertentu, ya. Nanti kita bisa lihat vektor-vektor apa yang memang secara endemis ada di Indonesia, ya. Nah, terkait dengan foodborne disease, ya, penyakit yang terkait dengan makanan atau minuman, ya, ini data dari WHO, ya, dikatakan setiap tahun, ya, itu 1 dari 10 orang akan jatuh sakit karena penyakit-penyakit terkait penularan dari makanan atau minuman, ya. Dan ketika dijumlahkan, ya, bahwa dalam setahun itu akan terjadi kehilangan produktivitas, ya, sebanyak 33 juta tahun, ya. Jadi kalau seluruh penduduk dunia, ya, selama setahun sebagian mengalami penyakit, ya, terkait dengan foodborne disease, ada sekian tahun juta banyaknya yang hilang, ya, produktivitasnya karena fenomena tersebut. Jadi ini sesuatu yang potentially preventable, ya. Jadi potensial kita bisa hindari, ya, sebenarnya, ya. Jadi
Nanti apa kiat-kiatnya saya kira kita bisa baca di slide berikutnya. Dan itu dalam situasi yang sedemikian parah bisa menyebabkan kematian. Ya, dikatakan 420.000 kematian setiap tahun, dan sepertiganya adalah the most vulnerable one. Ya, jadi anak-anak ya, balita di bawah 5 tahun. Jadi mereka yang paling rentan ya untuk mengalami dehidrasi, ya, kekurangan nutrisi dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka rentan untuk sampai meninggal ya akibat penyakit terkait dengan makanan. Nah, ini adalah tip-tipnya ya, tips-tips yang nanti kita bisa lakukan ya, bagaimana kita menghindari foodborne disease. Jadi pertama, kita memilih makanan yang hangat atau baru dimasak. Jadi ya kita tahu bahwa ketika dimasak, sebagian besar kuman akan mati ya, atau setidaknya ketika sudah lama dimasak, ketika disajikan itu masih hangat ya. Jadi risiko untuk kontaminasi dari kuman ya, dari bakteri, parasit dan lain sebagainya itu menjadi lebih kecil. Kemudian kita juga dianjurkan ya ketika tersituasikan demikian, itu memilih makanan kemasan atau makanan kering ya, karena kita tahu bahwa makanan pabrik itu sudah melewati proses anti hama ya yang ketat ya sedemikian rupa sehingga aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu sebelum masa expirednya ya. Kemudian hindari makanan mentah ya. Jadi kita tahu bahwa selama Lebaran ya, mendekati Lebaran, distribusi barang pun juga terganggu ya. Jadi kadang vendornya tutup ya karena liburan Lebaran ya. Terus kemudian juga distribusinya terganggu. Kadang-kadang beberapa rumah makan itu terpaksa ya karena situasi harus melakukan stok makanan, dan tentu dalam situasi demikian ada risiko bahwa penyimpanan atau stok yang dilakukan itu bisa berlangsung dengan tidak baik ya. Jadi kita sebisa mungkin hindari makanan mentah. Ya tentu hindari makanan yang tidak higienis ya, yang kita lihat kok di kerubungi lalat gitu ya, atau di dekat tempat pembuangan ya, itu kita sebaiknya jangan memilih makanan sedemikian. Kemudian pilih minuman kemasan atau minuman yang sudah dimasak ya. Jadi kita bukan seperti di luar negeri ya, buka keran langsung minum ya. Jadi hati-hati ya kalau kita mau cari minuman juga sebisa mungkin yang masak yang matang ya. Kemudian hindari susu yang terpajan udara terbuka ya. Susu dalam kemasan bagus, tapi ketika sudah dibiarkan dalam udara terbuka sekian waktu lamanya ada risiko untuk susu itu menjadi basi ya. Kemudian hindari jus atau buah yang tidak segar. Dan ini yang terakhir adalah hati-hati ya saat menggunakan es batu ya. Jadi kita harus pastikan kalaupun memang menggunakan es batu, itu merupakan es batu yang memang diproduksi dengan cara berkualitas ya. Jadi bukan dengan menggunakan air mentah ya. Kemudian nggak diambil dengan menggunakan tangan ya. Jadi ya ada sarung tangan yang harus dipergunakan. Jadi hal demikian saya kira kadang suka terlewatkan ya untuk orang-orang tertentu ya. Demikian pula kadang-kadang tersituasikan untuk tidak bisa dihindari. Jadi pada saat mudik ya dalam suasana masih puasa, di perjalanan kadang kita nggak bisa memilih ya. Adanya cuma itu gitu ya. Jadi kalau nggak itu ya nggak ada yang lain ya. Tentu kita bisa mengantisipasi hal demikian dengan membawa bekal makanan ya, baik itu makanan yang sudah matang atau makanan kemasan ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa diduga ya. Nah, kemudian ini adalah airborne disease ya. Tadi kita ngomong foodborne disease ya, kemudian kita bicara airborne disease ya. Jadi ini gambar yang di bawah paling besar ya, tentu saya kira teman-teman semua sudah sangat paham ya, ini gambar apa ya. Ini gambar virus corona ya. Corona seperti crown ya, seperti mahkota. Jadi ada spike protein ya, ada kuncup-kuncup di luar dari virusnya itu sendiri, tempat dari virus itu berikatan dengan reseptor dalam tubuh. Jadi kita paham benar lah 2 tahun lebih berkutat dengan COVID-19 ya, ini gambar apa ya. Kita ingatlah ini COVID-19 ya, akan terpatri dalam pikiran kita untuk waktu yang lama nih, berpuluh-puluh tahun. Semoga enggak
dengan memori yang buruk ya. Nah, tentu nggak cuman coronavirus ya. Kita tahu bahwa ada virus-virus influenza ya. Dulu ada flu burung gitu ya, ada swine flu ya, itu varian dari virus influenza ya. Jadi ini juga apa namanya airborne disease ya, tapi tentu nggak human to human ya. Ini butuh apa namanya vektor hewan ya. Jadi kenapa namanya avian flu gitu ya? Karena ya butuh burung ya sebagai apa hewan perantara ya. Kemudian ada hantavirus ya, saya kira nggak banyak di Indonesia, dan TBC ya. Ini juga endemis ya di Indonesia, masih banyak pasien-pasien dengan TBC ya. Nah, berikutnya adalah vector-borne disease. Jadi vektor itu adalah suatu mikroorganisme perantara ya. Jadi sebelum penyakit itu bisa sampai ke manusia ya dibutuhkan vektor ya. Jadi yang terkenal tentu saya kira banyak dari kita paham apa itu penyakit demam berdarah ya, di mana untuk sebelum penyakit itu sampai ke kita ya dibutuhkan sebuah vektor ya. Dalam hal ini adalah nyamuk Aedes aegypti ya. Juga ada virus-virus lain ya yang diperantarai oleh nyamuk ya, seperti chikungunya ya, yellow fever, penyakit Zika ya, Japanese encephalitis ya. Dan daerah-daerah tertentu itu memiliki apa fenomena penyakit yang berbeda ya. Jadi jangan mengira oh di Jakarta nggak ada Japanese encephalitis ya, tapi di Bali gitu ya, seperti kita lihat ini ada posternya ya. Provinsi Bali merupakan daerah dengan penularan virus Japanese encephalitis terbesar ya. Jadi kita harus mengantisipasi ya. Kemudian ada faktor-faktor penyakit lain ya, seperti lalat, kutu, tungau ya, yang bisa transmisi penyakit dari tempat yang lain masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, terus kemudian ini CDC ya, anjuran CDC ya, ketika orang ingin berlibur ke Indonesia. Jadi ini khusus nih bicara tentang CDC, tentang vaksin apa yang dianjurkan dan obat-obatan apa yang harus nanti disiapkan ya. Jadi kalau vaksinasi dasar, saya pikir ini sesuatu yang sebenarnya wajib ya untuk dilakukan selama anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi vaksinasi itu nggak cuma untuk anak dan remaja, tapi juga dewasa ya. Dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia ada sekian banyak vaksin ya yang dianjurkan, dan beberapa berhubungan terkait dengan apa namanya dengan mobilisasi orang ya. Jadi ketika orang ingin berpergian ya, travel medicine itu ada beberapa vaksinasi ya. Vaksin COVID saya kira wajib lah ya, kecuali ada situasi kesehatan yang nggak memungkinkan untuk orang mendapatkan vaksin COVID ya. Hepatitis A ada vaksinnya ya, dan ya data epidemiologis ya menunjukkan bahwa sebagian besar orang ya itu di Indonesia pernah ya mendapatkan virus ini, walaupun seringkali kadang-kadang asimptomatik atau tidak bergejala. Jadi ketika dilakukan penelitian di masyarakat ya, ketika dilihat apakah ada titer antibodinya, itu sebagian sudah memiliki antibodi ini tanpa pernah merasa sakit hepatitis A sebelumnya. Jadi OTG ya, orang tanpa gejala kalau pada COVID ya bisa terjadi pada hepatitis A. Kemudian hepatitis B ini juga penyakit yang menular ya. Sebisa mungkin kita mendapatkan vaksinasi ini ya, karena vaksin ini tersebar dengan sangat luas ya di berbagai macam klinik dan rumah sakit ya. Kemudian malaria ya, sampai sekarang belum ada vaksin ya, cuman ada strategi tertentu bagaimana kita bisa menghindari malaria ya. Jadi bisa dengan dilakukan secara kimiawi, artinya dengan obat-obatan, atau secara mekanik ya. Jadi kita tahu bahwa nyamuk Anopheles ini menggigit ya pada saat malam hari. Jadi berbeda dengan nyamuk Aedes ya. Jadi yang dilakukan untuk menghindari diri dari gigitan nyamuk Anopheles itu adalah dengan melakukan hal-hal tertentu ya pada saat kita tidur ya, misalnya dengan menggunakan kelambu ya, menggunakan repelan ya. Jadi hal-hal semacam itu ya. Nah, ini malaria ya, kalau kita lihat data dari Kemenkes tahun 2017 ya, bahwa sebagian besar ya, bukan sebagian besar, sebagian kecil ya dari
area-area ya provinsi di Indonesia itu masih merupakan daerah endemis ya. Misalnya di Papua ya ini masih banyak daerah yang endemis ya karena situasi lingkungan yang sedemikian ya. Jadi kita harus mengantisipasi hal ini ya. Ini vaksin-vaksin lainnya, measles, rabies, typhoid, ya, yellow fever, saya kira saat ini sebagian besar sudah tersedia ya. Jadi ada beberapa rumah sakit atau klinik yang mengkhususkan untuk vaksinasi traveler ya. Jadi nanti bisa diakses ya ketika kita butuhkan kita bisa dapatkan ya. Yellow fever ini tidak lazim ya di Indonesia ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas adalah mengenai darah kental ya, darah kental ya. Jadi ini sesuatu fenomena yang saya kira cukup banyak kita dengar selama orang sakit COVID ya. Oh, ketika lagi sakit COVID terjadi pengentalan darah ya, kemudian bisa terjadi ini dan seterusnya. Jadi ternyata nggak cuman gara-gara COVID ya bahwa darah itu bisa kental ya, tapi ternyata juga perjalanan itu meningkatkan risiko seseorang itu untuk mendapatkan pengentalan darah. Nah, ini adalah daerah ya, daerah dalam tubuh di mana pengentalan darah itu bisa terjadi. Yang pertama adalah di kaki ya, karena kaki itu letaknya jauh dari jantung ya. Jadi kita tahu jantung itu adalah pompa darah utama ya di dalam tubuh ya. Sebenarnya ada pompa kedua. Pompa kedua itu adalah katup-katup di pembuluh darah vena. Ya, jadi pompa darah yang kedua itu selain jantung adalah katup, ya, katup di pembuluh darah vena. Nah, kita tahu bahwa kaki itu tungkai letaknya jauh dari jantung, sehingga kita bisa membayangkan aliran darahnya nggak secepat ketika berada di lokasi yang dekat dengan jantung. Kemudian beberapa orang itu juga kita pahami mengalami gangguan katup, ya, misalnya orang-orang yang punya varises, ya. Hal-hal demikian itu bisa menyebabkan kenapa timbul bekuan darah di kaki ya. Jadi itu yang dikenal sebagai deep vein thrombosis ya. Jadi trombosis atau pengentalan darah yang terjadi di pembuluh darah vena ya bagian dalam ya. Kemudian vena itu alirannya adalah kembali ke jantung ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika terjadi gumpalan darah di kaki, gumpalan darah ini bisa naik ya, mengikuti aliran darah menyumbat di paru-paru. Itu yang disebut sebagai pulmonary embolism ya. Jadi pulmonary embolism ini salah satu kegawatan di bidang pengentalan darah ya, karena dampaknya sedemikian cepat dan masif ya. Jadi kalau terjadi atau menggumpal di pembuluh darah paru yang besar, itu bisa terjadi kerusakan ya dari paru-paru yang masif berakibat pada gangguan dari pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pasien tersebut ya. Nah, data statistik ya ini saya ambil dari CDC. CDC itu Center for Disease Control and Prevention di Amerika. Dikatakan setiap tahunnya ya sekitar 900.000 orang itu mengalami deep vein thrombosis atau pulmonary embolism, atau 1 dari 2 per 1.000 orang ya. 900.000 itu banyak apa sedikit ya, kadang-kadang kita bingung. Jadi saya juga mencantumkan statistik ya bahwa penduduk Amerika ini tahun 2020 adalah 329 juta ya. Jadi Amerika itu adalah negara peringkat ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak. Indonesia nomor 4 ya, jadi lebih banyak dari Indonesia. Nomor 1 ya seperti kita pahami Cina, nomor 2 adalah India ya. Cuman sedikit ya ini pengetahuan ya bahwa diperkirakan ya tahun 2025 ya India itu akan melampaui Cina ya. Jadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak nanti diperkirakan setelah pas 2025 itu adalah India, bukan lagi Cina ya. Sekali lagi Amerika saat ini di posisi ketiga, Indonesia nomor 4 ya. Dan sekian banyak ya 900.000 per tahun itu menyebabkan kematian pada sekitar 60.000 sampai 100.000 ya. Jadi banyak juga ya yang meninggal gara-gara deep vein thrombosis atau pulmonary embolism ya. Dan sepertiganya dari mereka yang mengalami deep vein thrombosis itu akan memiliki komplikasi jangka panjang, namakan sebagai post thrombotic syndrome. Jadi kakinya bengkak ya, warnanya berubah jadi hitam, kemudian bisa kram-kram ya. Jadi itu menetap ya. Kemudian sepertiganya lagi bisa mengalami kekambuhan ya sekitar 10 tahun ke depan ya. Jadi
Ini merupakan data yang menunjukkan bahwa pengentalan darah ini bukan hal yang asing ya, bisa potensial terjadi pada diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Nah, berhubungan dengan perjalanan tentunya ya, dikatakan bahwa melakukan perjalanan ya, tentu dalam posisi duduk ya, nggak mungkin Anda melakukan perjalanan itu sambil lari-lari atau jalan-jalan gitu ya, pasti akan sebagian besar duduk ya. Dikatakan kalau misalnya kita melakukan perjalanan ya lebih dari 4 jam, kita akan memiliki risiko untuk mengalami darah kental ya. Walaupun ada risiko-risiko yang lain ya, misalnya kita sebelumnya pernah mengalami darah kental ya, di keluarga ada yang seperti itu. Atau kita memiliki kelainan darah ya, trombofilia. Jadi kalau ada orang hemofilia dulu di pelajaran biologi ya, hemofilia itu mudah berdarah, ada kondisi penyakit namanya trombofilia ya, jadi mudah untuk mengalami trombosis atau pengentalan darah ya. Kemudian juga untuk mereka yang baru sebelumnya menjalani operasi, perawatan atau injury ya, membuat kemampuan gerak atau motoriknya menjadi terhambat ya, penggunaan estrogen ya. Jadi hormon-hormon tertentu dikatakan bisa meningkatkan risiko pengentalan darah ya. Kemudian kehamilan ya juga berhubungan dengan pengentalan darah, usia lanjut, obesitas, kanker aktif ya, penyakit-penyakit lain ya, penyakit seperti autoimun ya, penyakit inflamasi kronik itu juga berhubungan dengan darah kental. Kemudian juga saya tambahkan ini adalah varises ya. Jadi orang-orang yang memang pada dasarnya memiliki varises dengan gejala misalnya kaki sering kram atau ada pembengkakan kaki ya. Kemudian kita lihat ya ada pembuluh darah tipis di kaki, mungkin Anda mengalami varises ya, di mana katup-katup pembuluh darah vena di kaki itu sudah mengalami gangguan ya. Nah, ini anjuran ya yang bisa dilakukan selama perjalanan. Jadi kalau Otsuka ya dengan produk minuman tertentu itu menganjurkan jangan sampai Anda selama perjalanan itu kurang minum ya. Tapi gimana namanya mudik lagi puasa gitu ya kan ya pasti nggak minum ya. Jadi ada juga ini saya kutip dari majalah Garuda Indonesia ya, bahwa ada olahraga-olahraga tertentu yang nanti bisa dilakukan oleh para pemudik ya, pelancong. Ya tentu ketika kita menyadari bahwa sebagian besar pengumpulan darah itu terjadi di kaki, kita akan melakukan latihan kaki ya. Jadi kakinya itu diangkat, kemudian dihentakkan ke bawah ya, digerak-gerakan, lututnya juga, kepala dan bahu ya. Jadi nanti kita bisa melakukan ini ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sirkulasi balik ke jantung ya. Jadi ketika kaki diangkat ya, jadi tumit ke bawah, ujung kaki diangkat ke atas, ini otot-otot akan meregang ya dan memberikan ruang untuk darah itu masuk mengisi pembuluh darah. Kemudian ketika kita hentakkan ujung kaki ke bawah ya, tumitnya ditarik ke atas ya, ini namanya muscle pumping seperti menginjak rem. Itu otot akan bekerja seperti gambar yang di bawah ini sehingga akan memberikan dorongan untuk pembuluh darah itu kembali ke arah jantung ya. Jadi kita tahu gambar yang sebelah kiri ini adalah kondisi pembuluh darah yang sudah tidak lagi bagus ya. Ketika memang parah bisa sampai timbul luka, perubahan warna dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengantisipasi ya dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Bisa kaki, bisa lutut, bisa bahu, bisa kepala ya. Tapi cuman yang paling utama adalah kaki. Jadi seperti gerakan menginjak rem. Dan jangan lupa menggunakan kaos kaki ya. Jadi ini juga salah satu yang saya selalu sampaikan penting ya, bahwa kaos kaki itu membantu untuk menjaga tonus ya atau tekanan di ujung-ujung kaki kita ya. Nah, kemudian kita akan bicara untuk hal lain ya terkait dengan risiko selama perjalanan yaitu kecelakaan lalu lintas ya. Jadi diperkirakan dari WHO bahwa 1,3 juta orang setiap tahun meninggal karena kecelakaan lalu lintas ya, dan tentu sedemikian banyak jumlah kecelakaan yang meninggal aja 1,3 juta, apalagi yang cacat ya, apalagi yang ya luka ringan ya, tentu jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada angka ini ya. Jadi hal-hal demikian dikatakan menghabiskan 3% dari GDP ya, jadi suatu ekspenditur yang luar biasa. Kemudian terjadi ya setengahnya itu pada orang-orang yang paling rentan ya,
the most vulnerable one. Jadi itu pejalan kaki, ya, pedestrian, ya, kemudian pesepeda atau pengguna motor. Jadi mereka adalah kelompok-kelompok orang yang paling rentan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan untuk melihat statistiknya dikatakan tahun 2016 penyebab kematian tertinggi, ya, nomor 8 itu adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi cukup banyak, ya. Artinya kesakitan, ya, meninggal itu bukan sekedar karena penyakit-penyakit dalam tubuh, ya, karena serangan jantung, stroke, ya, penyakit paru, penyakit ginjal, ya, tapi juga berhubungan dengan kecelakaan. Nah, ini data di seluruh dunia, ya, petanya WHO, ya. Kalau misalnya kita lihat yang kuning itu adalah pemotor, ya, roda 2 atau roda 3, ya, dan di Asia ini 43% yang mengalami kematian, ya, akibat kecelakaan lalu lintas adalah pemotor, ya. Dan kalau kita lihat di negara-negara maju, ya, seperti Eropa, ya, Amerika, ini angkanya tidak sebanyak di Asia Tenggara karena kita tahu bahwa banyak penduduk Asia Tenggara yang masih menggunakan kendaraan roda 2, ya. Dan kita juga lihat ada pedestrian, ya, pejalan kaki, ya, orang-orang yang melakukan aktivitas di bahu jalan, ya, di trotoar, ini juga merupakan mereka yang rentan untuk mengalami kesakitan atau kematian akibat kecelakaan lalu lintas, ya. Nah, ini data dari WHO juga, ya. Indonesia ada di mana sih sebenarnya posisinya, ya? Jadi diperkirakan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk Indonesia itu adalah 12,2, ya. Jadi ini sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, ya, kalau kita bandingkan misalnya di gambar sebelah kanan, ya. Jadi rata-rata Asia Tenggara itu 19,8 kematian per 100.000 penduduk tahun 2013, ya, meningkat jadi 20,7 tahun 2016 per 100.000 penduduk. Kalau Indonesia sekali lagi 12,2. Jadi dibandingkan regional masih cukup baik, ya. Cuman kalau dibandingkan dengan Eropa yang angka kematiannya ini 10,4 di tahun 2013 dan 9,3 di tahun 2016, tentu kita agak iri, ya. Kita masih punya PR, tugas yang belum selesai untuk mencapai hal demikian. Angka itu ekivalen dengan kematian sekitar 31.000, ya, pengguna jalan setiap tahunnya. Dan kenapa seperti itu, ya? Ada beberapa hal yang kemudian berhubungan, ya, dengan kecelakaan lalu lintas, ya, dikatakan mulai dari drink driving, kebiasaan minum alkohol, ya, kemudian speed, kecepatan berkendara, penggunaan helm, ya, penggunaan sabuk keselamatan, dan child seat atau kursi untuk anak kecil, ya. Jadi dari 5 hal tersebut kita akan breakdown, ya. Jadi kalau speed dan drink driving, ya, saya pikir ini nggak terlalu speed ini bukan ranahnya kita, ya, ranah regulator dan kewajiban kita untuk mematuhinya, ya. Jadi jangan berkendara terlalu cepat, juga jangan berkendara terlalu lambat, sesuai dari bagaimana yang dianjurkan sesuai aturan lokal, ya. Tentu ketika kita berjalan di daerah padat penduduk, ya, jangan ngebut-ngebutan, ya, ada batas kecepatan. Kemudian drink driving ini juga nggak terlalu banyak saya kira di Indonesia, ya, walaupun banyak juga, ya. Kalau saya di rumah sakit ada aja tuh, ya, di luar konteks Lebaran dan mudik, ya, di akhir minggu dan hal-hal waktu lainnya itu juga ada, ya, hal-hal demikian. Kemudian yang berhubungan dengan kita adalah penggunaan helm, ya, penggunaan helm, penggunaan sabuk keselamatan, dan kursi untuk anak kecil. Jadi jangan kita membayangkan bahwa anak kecil itu punya kebutuhan kursi yang sama dengan orang dewasa, ya, duduk, pokoknya duduk, ya, jangan juga seperti itu, karena ketika terjadi kecelakaan, bagaimana kinetik dari anak yang ukuran tubuhnya lebih kecil itu akan berbeda, ya, dengan orang yang badannya lebih besar. Kemudian seat belt, ya, walaupun kita di kursi belakang, jangan lupa juga bahwa kita sebaiknya juga pakai kursi sabuk keselamatan, ya. Kalau di pesawat, ya, walaupun tanda sabuk pengamannya sudah dinonaktifkan, cuman ketika kita tidur, ya, kita pasang aja,
kemudian helm ya. Jadi apa namanya, ini juga salah satu hal yang saya kira penting ya. Anak-anak juga harus dihelmin ya. Jadi ada helm anak ya, jangan sampai anak tidak pakai helm ya. Jadi demikian yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini gambar yang juga menunjukkan bahwa semakin cepat kita berkendara, ya, semakin kita ngebut, maka risiko kita untuk mengalami kecelakaan ini semakin tinggi. Ya, jadi rata-rata reaksi orang dikatakan 1 detik, ya, 1 detik. Kemudian kalau kita punya jarak dengan kendaraan di depan itu antara 35 sampai 40 meter, kalau kecepatan kita 50 km per jam, itu diperkirakan selamat. Ya, antara reaksi dengan pengereman itu masih di belakang dari jarak tabrak dengan kendaraan di depan. Ya, kalau kecepatannya makin tinggi ya, jadi mulai dari 65 km per jam, kalau 60 km per jam itu pas-pasan ya, 65 itu akan tabrakan ya, dan tabrakannya itu makin cepat ya, semakin kita cepat. Jadi kita pun juga harus menjaga jarak, jangan terlalu mepet dengan kendaraan di depan kita ya. Jadi patuhi jarak aman berkendara, patuhi kecepatan anjuran sesuai dengan regulasi yang ada. Ya. Nah, ini sedikit ya membahas tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ya, jadi dibahas juga ya bahwa di pasal 90 ayat ketiga dikatakan bahwa pengemudi itu nggak boleh ya naik kendaraan atau menyetir kendaraan 4 jam berturut-turut tanpa istirahat. Jadi setelah 4 jam kita harus istirahat minimal setengah jam atau kita tukeran dengan pengemudi lainnya ya. Waktu maksimal untuk mengemudi adalah 8 jam, dapat diperpanjang jadi 12 jam dengan waktu istirahat 1 jam ya. Jadi jangan blast ya, mau dari Jakarta mau langsung ke Surabaya sendirian tanpa istirahat nggak boleh ya. Nah, kemudian ada istilahnya distracted brain. Ini saya kira fenomena yang saat ini juga cukup sering, bagaimana seseorang itu dituntut untuk melakukan multitasking. Jadi nyetir ya, kemudian teleponnya berbunyi. Wah, kebetulan yang teleponnya ini bos lagi ya. Angkat enggak gitu. Jadi deg-degan kita ya, bingung. Ya, kemudian apa namanya, yang lebih bahaya lagi texting while driving. Jadi itu lebih bahaya lagi. Dikatakan penggunaan telepon genggam itu bisa mengurangi aktivitas otak sebesar 37%. Ya. Dikatakan 26% kecelakaan kendaraan bermotor saat ini berhubungan dengan penggunaan telepon genggam. Jadi dulu ya belum zamannya telepon genggam ya nggak seperti sekarang ya. Texting meningkatkan risiko 8-20 kali lipat lebih tinggi untuk terjadinya kecelakaan. Jadi telepon itu dititip aja ya sama orang di sebelah kita, kalau memang ada sesuatu yang penting ya biar nanti mereka yang membantu kita ya untuk menjawab telepon, untuk menuliskan teks dan lain sebagainya ya. Nah, jadi setelah tadi kita berbicara ya tentang risiko-risiko kesehatan yang potensial ada, yang bisa terjadi pada setiap orang yang melakukan mudik ya. Jadi di 2 slide terakhir ini kita akan berbicara. Jadi tips-tipsnya apa? Ya, bagaimana kita melakukan mudik yang aman. Yang pertama adalah kenali kondisi kesehatan Anda ya. Jadi kita yang paling kenal nih dengan diri kita sendiri. Oh, saya ada sakit ini, oh saya ada sakit itu ya. Ketika situasinya nggak memungkinkan ya, ini sakit jantung tapi pompa jantungnya jelek, ada retensi cairan, ada pengumpulan cairan di paru-paru. Ya sebaiknya jangan kita mudik ya. Ada infeksi akut yang belum teratasi, lagi demam-demam, wah ini karena udah beli tiket ya, nggak bisa refund, wah udahlah dihajar aja ya. Saya pikir apa namanya, kesehatan lebih penting ya dari hal-hal demikian. Jadi ya nanti kita bisa usahakan lagi mencari cara bagaimana mudik bisa dilakukan ketika penyakit kita sudah lebih terkontrol ya. Jadi jangan dipaksakan ya. Kalau nggak memungkinkan ya jangan mudik. Ya sekarang ada banyak media-media yang kita bisa pergunakan untuk bersilaturahmi. Jadi toh 2 tahun terakhir kemarin kita bisa ya, kenapa sekarang pun kalau nggak memungkinkan harus dipaksakan ya. Kemudian persiapan obat-obatan ya, obat-obat yang memang sifatnya pribadi ya. Jadi kita tahu kita asma ya siapin inhalernya ya, kita punya sakit diabetes ya siapin obat gula.
Kemudian obat-obat yang sifatnya umum, ya, jadi belum terjadi, cuma diantisipasi bisa terjadi. Misalnya obat lambung, obat demam, obat pilek, obat alergi, ya. Jadi lagi makan ya di tempat tertentu tiba-tiba alerginya kumat. Nah ini jangan sampai kita tersituasikan kita nggak siap tanpa obat-obatan tersebut. Jadi kelompok obat itu namanya OTC ya, over the counter ya. Jadi kita bisa beli bebas ya, sebaiknya kita siapkan. Kemudian persiapkan fisik secara umum yang ketiga. Jadi kita istirahat yang cukup dan jangan stres. Jangan kita berkendara dalam kondisi emosi yang nggak stabil ya. Jadi kita lagi marah-marah ya karena berbagai macam hal, kemudian kita paksakan untuk mudik ya, jangan seperti itu. Dan jangan sibuk kita dengan packing malam sebelumnya. Jadi packing itu ya hari-hari yang sebelumnya lagi, di mana hari sesaat sebelum kita berangkat tuh ya memang sebaiknya kita istirahat yang cukup ya. Kemudian mencegah transmisi penyakit menular. Tadi kita sudah bahas banyak ya mengenai vaksinasi ya, penggunaan kelambu ya, penggunaan obat-obat yang kita bisa oleskan di kulit kita ya. Kemudian persiapan kendaraan ya. Jadi kendaraan pun harus kita siapkan ya, rem, ban, lampu dan sebagainya. Kemudian standar keselamatan kendaraan pun juga harus ada ya. Jadi kayak misalnya helm ya harus tersedia untuk setiap penumpang ya. Kemudian sabuk pengaman nggak cuma untuk pengemudi dan orang yang duduk di depan, tapi juga untuk penumpang ini juga harus tersedia dan sebaiknya digunakan. Ya kenapa enggak lah kalau saya bilang. Dan car seat ya untuk anak-anak juga harus tersedia. Ya. Kemudian patuhi rambu lalu lintas. Jadi jangan kita mengemudi dengan gaya kita, karena belum tentu kita mengenal daerah di mana tempat kita akan mengemudi. Ya, jadi bisa aja tempatnya berkelok-kelok, tempatnya licin, atau misalnya ada hal-hal tertentu yang sudah dibakukan dengan aturan yang sering memang terjadi kecelakaan akibat hal tersebut yang kita nggak pahami. Jadi kita merasa terlalu percaya diri, oh saya paling jago berkendaraan, sampai kita lupa ya bahwa ada hal-hal yang sifatnya lokal yang mungkin kita tidak pahami. Kemudian hindari distracted brain selama menyetir. Jadi jangan menggunakan handphone atau melakukan aktivitas lainnya di luar dari menyetir ya, karena ini juga sudah diatur oleh aturan perundang-undangan. Kemudian pilih makanan dan minuman yang baik ya, bukan hanya baik dalam segi bersih aja, tapi juga dari nilai gizi. Kita tahu bahwa kita menderita misalnya penyakit kencing manis ya, gula darah tinggi. Nah, kita nanti di tempat tujuan atau selama perjalanan nggak tersedia tuh makanan yang baik untuk kebutuhan gizi kita, misalnya tinggi karbohidrat, kurang serat. Nah, itu tidak baik untuk orang-orang dengan diabetes. Kemudian kalau memang diperlukan ya kita bawa bekal sendiri. Kita mengantisipasi selama perjalanan tidak tersedia ya makanan sedemikian, ya kita antisipasi dengan makanan kering atau minuman botol ya. Kemudian atau ya kita memang masak sendiri ya, kan cukuplah setengah hari nasi, saya kira dimasak pagi untuk ya buka puasa masih bisa, walaupun nggak anget lagi ya, tapi minimal masih tersedia beras merahnya ya. Jadi kalau orang diabetes ya butuh beras merah, ya kita bekali dengan beras merah. Minum yang cukup ya, tentu hal ini nggak berlaku untuk mereka yang sedang berpuasa, jadi ya minimal pada saat sahur jangan lupa minum yang cukup pada hari di mana kita akan melakukan perjalanan. Kemudian selain apa yang masuk juga penting apa yang keluar. Jadi juga yang sering kali terjadi adalah menahan buang air kecil. Ya, jadi terutama perempuan ketika kita tidak buang air kecil nanti ada risiko untuk infeksi saluran kencing. Ya. Jadi di perjalanan jauh tidak ada rest area ya, atau ada kemacetan kita tidak bisa kencing ya, atau di pesawat kemudian kita duduknya itu dekat jendela, jadi kalau mau keluar tuh harus melewati bangku yang di sebelah kita kemudian jadi sungkan ya, jangan sungkan lah ya, kita permisi aja atau kalau memang ada kebutuhan seperti itu. Kemudian sebagai supir kita nggak boleh terus-menerus nyetir ya, terlalu percaya diri ya bahwa kita punya keterbatasan, jadi harus istirahat setelah 4 jam. Sebagai penumpang juga kita nggak boleh berdiam diri. Tadi kita tahu ada fenomena pengentalan darah, jadi kita harus
menggerakkan otot-otot dalam tubuh kita, terutama kaki. Jadi kita bisa melakukan muscle pumping, gerakan seperti menginjak gas, ya. Jadi mendorong ujung kaki kita ke bawah. Kemudian juga penting ya kita untuk memberi perhatian khusus pada orang-orang tua dan balita, ya, adalah mereka yang paling rentan untuk mengalami masalah sepanjang perjalanan. Jadi kalau darah kental, ya risiko tertinggi adalah pada orang tua. Untuk penyakit-penyakit menular, ya terutama terkait dengan makanan, ya yang paling rentan adalah balita. Jadi kita harus memberi perhatian khusus. Jadi jangan hanya menggunakan kita sebagai standar. Ya, jadi saya masih muda, umurnya 30 tahun, 40 tahun, masih kuat begini, sampai lupa bahwa salah satu penumpangnya itu adalah anak kita yang masih balita atau orang tua kita, yang punya kebutuhan berbeda dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita kuat ya nyetir terus-menerus, ya orang tua ya mungkin bisa jadi harus berhenti ya setelah sekian jam, harus buang air kecil ya dan lain sebagainya, menggerakkan tubuh dan sebagainya. Jadi kita harus memberi perhatian khusus. Dan yang terakhir adalah bersiap dengan hal tak terduga. Jadi ya seperti Brexit tadi, ya siapa yang menduga di tahun 2016 bahwa akan terjadi kemacetan sedemikian lamanya, sampai saya kira sebagian besar orang itu tidak siap, ya, tidak siap misalnya untuk membawa makanan atau minuman dalam jumlah yang cukup, ya, atau mempersiapkan kendaraannya untuk menghadapi hal-hal demikian. Jadi ya apapun bisa terjadi ya dalam perjalanan kita. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan sebagai dokter penyakit dalam untuk bekal kita ketika melakukan perjalanan jauh atau mudik, ya. Senang sekali saya bisa berbagi ya, karena momennya saya kira tepat bahwa 2 tahun kita menghadapi pandemi. Di tahun ini suasananya kelihatannya akan berbeda ya. Cuman the war is still far from over ya. Jadi perang belum selesai, COVID masih ada. Jangan nanti amit-amit ketika selesai Lebaran terjadi lonjakan dari COVID ya, dan ada penyakit-penyakit lain sebagaimana yang tadi kita sudah bahas. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada hal-hal lain, topik-topik menarik yang ingin dibicarakan, nanti bisa menuliskan di kolom chat. Nanti kita akan bahas di bincang sehat berikutnya. Terima kasih, selamat mudik, salam sehat selalu, salam sejahtera. Saya izin pamit, sampai ketemu di acara berikutnya.